Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bayanu hukmil amalil masyubi wa istihqaqis thawabi bihi. I'lam anna al-amala idza lam yakun khalisan liwajhillahi ta'ala bal imtazaja bihi syawbun minar riya aw huzuzun minan nafsi faqad ikhtalafa an-nas bi anna dhalik hal yaqtadi thawaban am yaqtadi iqaba am la yaqtadi syai'an asla fala yakunu lahu wala alayhi wa amma alladhi lam yurid bihi illa ar-riya'a fa huwa alayhi qat'a wa huwa sababul maqti wal iqab wa amma al-khalisu liwajhillahi ta'ala fa huwa sababul thawab wa innaman nazaru bil mashub wa zahirul akhbar tadullu ala annahu la thawaba lahu wa laysa takhlul akhbaru an ta'arudin bih walladhi yanqadihu lana bihi wal ilmu indallah ay yanzura ila qadril quwwatil ba'its fa in kana al ba'itsu ad-dini musawiyan lil ba'itsin nafsi taqawama wa tasaqata wa sara al amalu la lahu wa la alayhi wa in kana ba'itsur riya aghlaba wa aqwa fa huwa laysa binafi wa huwa ma'a dzalik mudirrun mubdin lil iqab. Na'am al-iqabul ladzi fihi akhaffu min iqabil amalil ladzi tajarrada lirriya wa lam yumtazij bihi syaibatu taqarrub wa in kana qasdu taqarrubi aghlaba bil idafah ila al-ba'itsil akhar falahu thawabun biqadri ma fadula min quwwatil ba'itsid dini ila akhir. Makna daripada kalam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, penjelasan tentang amal yang dicampuri dan berhaknya pahala karena amal itu. Ketahuilah bahwa amal itu apabila tidak ikhlas karena wajh Allah Ta'ala, bahkan bercampur dengannya campuran dari riya dan bagian-bagian nafsu, maka manusia, ulama artinya, berbeda-beda pendapat tentang apakah demikian itu menuntut pahala atau menuntut siksaan atau tidak menuntut apapun sama sekali, maka tidak ada manfaat baginya dan tidak bahaya atasnya. Dalam bab ini Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan tentang niat atau motivasi beramal yang bercampur antara karena Allah dan antara yang lainnya. Apakah itu berpahala atau berdosa atau kada berpahala kada berdosa. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan karena bercampur tadi niatnya, maka ulama berbagai macam pendapat menilai yang demikian itu. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, yaitu dengan karena Allah.
kadang-kadang dicampuri oleh riya. Riya seperti mengharapkan pujian orang lain, seperti mengharapkan penghormatan dari orang lain, seperti mengharapkan sanjungan dari orang lain. Nah, itu adalah riya. Atau huzuzun nafsi, bagian nafsu. Dia beriktikaf di masjid dengan tujuan karena Allah, itu ikhlas. Tapi ada tujuan-tujuan lain sekaligus hendak beristirahat. Nah, beristirahat itu adalah huzuzun nafsi. Itu bukan riya, tapi huzuzun nafsi. Itu mengganggu juga lawan ibadah, merusak juga dengan ibadah. Orang puasa tujuannya karena Allah, itu ikhlas. Tapi ada juga orang puasa itu tujuannya adalah sekaligus untuk berpantangan. Lalu ini puasa. Nah, maka puasanya itu adalah huzuzun nafsi. Ada kepentingan-kepentingan diri. Umpamanya jar dokter, ikam isuk kena ke tempatku praktik. Tapi ikam jangan makan 12 jam. Lalu kita berpikir jangan puasa sekaligus pajang kada makan juga. Nah, lalu kita puasa. Nah, puasa di sini ada unsur huzuzun nafsi, ada kepentingan diri. Nah, jadi permasalahannya adalah bagaimana kalau ibadah kita itu bercampur karena Allah ada, karena riya ada. Atau karena Allah ada, karena kepentingan pribadi ada, kepentingan diri ada, huzuzun nafsi tadi. Nah, itu para ulama berbagai macam pendapat. Adapun amal yang tidak dikehendaki dengannya selain riya. Adapun ibadah yang tidak dikehendaki dengannya selain riya, inya menyumbang semata-mata ingin dinilai orang bahwa dia itu sosial. Inya berbuat ibadah semata-mata ingin dimuliakan orang. Inya berbuat ibadah semata-mata ingin dihargai orang. Inya berbuat ibadah semata-mata ingin dinilai orang sebagai orang saleh, ahli ibadah. Nah, maka itu pasti kerugian atasnya. Dan itu adalah sebab kutukan dan siksaan. Itu sudah kada ada khilaf lagi ulama, sudah kada ada pertentangan antara ulama, jelas bahwa ini hukumnya haram, dosa besar. Orang beribadah, orang melaksanakan hukum Allah, perintah Allah, tapi semata-mata tujuannya untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Kada ada tujuan lain. Nah, ini sudah jelas mendapat kutukan, mendapat siksa. Adapun amal yang ikhlas karena wajah Allah Ta'ala, maka itu menjadi sebab pahala. Kalau kita beramal melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah, atau menjauhi yang dilarang Allah semata-mata karena Allah, itu pun sudah sepakat ulama mendatangkan pahala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jelas. Dan ada campuran-campuran. Sembahyang karena mengharap ridha Allah, tidak ada yang lain. Nah, ini nyaman aja, jelas dapat pahala, dapat ridha dari Allah. Sesungguhnya perhatian itu, artinya masalah yang kita bahas ini pada amal yang bercampur. Nah, bercampur ini yang jadi persoalan. Inya sembahyang atau inya bersedekah
karena Allah ada, karena Allah ada, mengharap pujian orang juga ada. Ingat tolak berangkat naik haji, menunaikan rukun Islam ada, sambil membawa dagangan ada, bercampur. Nah ini yang jadi perhatian. Dan zahirnya hadis-hadis menunjukkan bahwa itu tidak ada pahala baginya, tidak ada pahala baginya, dan hadis-hadis tidak terlepas dari saling bertentangan padanya. Ada hadis yang mengatakan itu hilang pahala, ada hadis yang mengatakan masih ada pahala. Hadis-hadis pun bertentangan. Dan yang membekas bagi kita padanya dan ilmu itu di sisi Allah, bahwa melihat keadaan kadar kekuatan pendorong itu yang dipandang. Kekuatan kadar pendorong itu yang dipandang. Kita bersedekah karena Allah, mengharap ridha Allah itu ada, mengharap sanjungan orang ada juga, bercampur. Nang dipandang yang mana? Nang kuat antara dua itu. Nah, nang mana nang kuat? Maka kalau pendurung agama ikhlas karena Allah sama dengan pendurung nafsu riya, sama, maka keduanya saling melawan dan saling menggugurkan, dan jadilah amal tidak manfaat baginya dan tidak menjadi mudarat atasnya. Pendurungnya sama. Inya bersedekah itu pendurungnya nih sama. Mengharapkan pujian orang ada, mengharapkan ridha Allah ada, sama, 50%, 50%. Bersedekahlah inya, berpahala kada, berdosa kada. Di mana kita mengetahui sama pendurungnya itu, persennya di mana mengetahui samanya itu. Nah, mengetahui samanya itu, kalau inya semata-mata karena Allah, kada takal warakan duitnya, kada takal warakan duit untuk bersedekah. Berarti pendorong karena Allah kada sepenuhnya. Kalau semata-mata inya mengharapkan pujian manusia, kada takal warakan duit juga untuk bersedekah. Tapi karena bergabung dua pendorong, mengharapkan pujian orang itu ada, mengharapkan ridha Allah ada, bergabung dua, lalu tak kalau warakan duit untuk bersedekah. Nah itu sama ngarannya kuatnya. Bila sama kuatnya itu, berpahala kada, berdosa kada. Orang hendak naik haji, contohnya lagi, membawa dagangan. Inya amun naik haji sakadar hendak rukun Islam nang 5 aja, inya kada naik haji. Inya membawa dagangan, amun sakadar hanya untuk berdagang aja semacam, kada sekaligus beribadah, inya kada taka Makkah juga. Lalu bergabung, durungan nih bergabung, menunaikan rukun Islam ada, berdagang ada, bergabung jadi satu, terangkat naik haji. Nah, berpahala kada, berdosa kada. La lahu wala alaihi. Draw artinya. Dan kalau pendurung riya itu lebih menang. Nah, dan kalau pendurung riya itu lebih menang dan lebih kuat, maka amal itu tidak bermanfaat.
ibadah itu tidak bermanfaat, dan itu beserta demikian adalah membawa bahaya dan menyebabkan siksaan. Pendurung riyanya lebih kuat, 75% riyanya, 25% ikhlasnya. Nah, ini membahayakan dan membawa siksa. Inya kalau bersedekah semata-mata karena Allah aja, kada bersedekah sudah. Kalau inya bersedekah karena mengharap pujian orang lain, inya bersedekah. Nah, berarti kuat mengharap pujian orang lain. Digabungakannya sedikit karena Allahnya juga. Nah, sedikit menimpel karena Allah itu mengharapkan surga umpamanya, mengharapkan keridhaan Allah. Cuma ini menimpil sedikit saja, nang iyanya mengharapkan pujian orang. Andai kata kada karena Allah pun nya bersedekah juga. Nah, ini katanya pendurung riya nang menang. Nah, itu berbahaya dan membawa siksa. Tetapi siksaan yang ada padanya itu lebih ringan daripada siksaan amal yang semata-mata karena riya, yang tidak bercampur dengannya campuran untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi tak inting pang siksaannya daripada nang pol riyanya itu pulang. 75% riya, 25% mengharap ridha Allah. Ini dapat siksa, kada dapat pahala. Tapi siksanya tak inting daripada orang nang semata-mata karena riya. Itu berat siksaannya. Nah, jadi kita sebelum melakukan ibadah, sebelum melakukan taat, kita mengukur motivasi kita, niat kita, tujuan kita itu untuk apa. Bila untuk kebaikannya itu lebih banyak, bila karena Allahnya lebih banyak, selamat sudah. Selamat. Kalau tujuan mendekatkan diri itu lebih menang dengan dibandingkan dengan pendurung yang lain, maka baginya memperoleh pahala menurut kadar yang lebih dari kekuatan pendurung agama tersebut. Nah, ini beribadah ini karena Allah 75%. Tapi karena mengharapkan pujian makhluk, karena mengharapkan kepentingan-kepentingan dunia, ada 25%. Nah, ini selamat. Dan dapat pahalanya. Dapat pahala berapa pahalanya? 50% dapat pahalanya. Karena selawi persennya tak buang untuk meimbangi nang riyanya tadi. 25%-nya tak buang untuk mengimbangi, menutupi riyanya. Ini beribadah karena mengharapkan ridha Allah cuma 75%. 25% karena riya. Ini selamat dapat pahala. Pahalanya kada pol 50% aja. Selawi persennya mana? Hilang karena menutupi nang riyanya itu ada selawi persen tadi. Nah, maka baginya memperoleh pahala menurut kadar yang lebih dari kekuatan pendurung agama tersebut. Dan ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. 51% umpamanya karena ridha Allah, 49% karena riya. Berpahalanya karena 2% tak banyak, yalah 2%.
Berapa pahalanya dapat? Ang 2% itu Bang, dapat pahalanya 49 ini gugur karena melawan nang riya itu. Meimbangi nang riya itu. Nah, sama halnya orang yang berbuat ibadah. Berbuat ibadah inya karena riyanya itu 51%. Karena Allah 49%. Banyak riyanya 2%. Nah, ini ibadah perai. Kada dapat pahala, bahkan dapat siksa. Cuma siksaannya tuh kayak apa? 2% lagi siksaannya. Karena sudah dihilangkan oleh keikhlasan 49% itu. Pokoknya sekecil apapun ibadah kita itu ada hitungannya. Sekecil apapun dosa yang diperbuat itu ada hitungannya. Dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Artinya sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun seberat zarrah. Sekecil apapun amal kita, Allah kadang akan melupakan itu. Allah kadang akan menghilangkan itu. Tetap ada perhitungan di sisi Allah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Maka tidak semestinya bahwa kasat kebaikan itu disia-siakan. Kada semestinya, kada patut kita menyia-nyiakan tujuan kebaikan itu. Karena ada keuntungan. Sekurang-kurang keuntungannya apa? Mengurangi siksa. Misalnya untuk menyumbang nah, tapanasi nang apakah ono menyumbang ria. Ria kan tapanasi kan? Ria. Tapi ingat napa? Oh, ini mesti disertakan mengharap ridha Allah. Nah, 1% bang ridha Allahnya ada hitungannya. Ada hitungannya. Maka tidak semestinya bahwa kasat kebaikan itu disia-siakan. Bahkan kalau kasat kebaikan itu menang atas kasat riya, maka dihapus dari kasat kebaikan kadar yang menyamai kasat riya, dan tinggallah selebihnya lagi. Dan kalau kasat kebaikan itu kalah, maka gugur dengan sebab kasat kebaikan tersebut sesuatu dari siksaan kasat yang merusak itu. Nah, makanya tadi orang riya 51%, ikhlasnya ada juga 49%. Inya dapat pahala perai, kada dapat napa-napa. Dapat siksa, cuma siksanya kada banyak 2%. Karena ikhlasnya 49%. Jadi salesihnya itu aja nang disiksa. Dan yang dapat pahala pun kalau nya ikhlas nang salesihnya itu aja. Jadi perbuatan atau niat mengharapkan ridha Allah, mengharapkan cinta Allah, mengharapkan surganya Allah, itu hendaknya jangan disia-siakan dalam setiap motivasi atau dorongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu akan dihitung oleh Allah walaupun sekecil apapun. Dan membuka tutupan dari ini adalah bahwa amal perbuatan itu bekasnya pada hati dengan menguatkan sifat-sifatnya. Amal yang kita perbuat itu menguatkan lawan apa yang ada dalam hati kita. Misal hati kita berkehendak B, kita laksanakan, nah itu memperkuat kehendak dalam hati tadi. Maka ajakan riya itu termasuk di antara yang membinasakan, dan sesungguhnya makanan yang membinasakan ini dan kekuatannya adalah beramal yang sesuai dengannya. Kita misal bersedekah, hati ada riya bersedekah itu, tetap kita bersedekah walaupun riya. Nah itu memperkuat sifat riya yang ada dalam hati.
dan dorongan kebaikan termasuk di antara yang menyelamatkan, dan sesungguhnya makanan pokoknya adalah amal yang sesuai dengannya. Kita bersedekah karena Allah, kita keluarkan sedekah. Nah, gerakan kita mengeluarkan sedekah itu memperkuat sifat ikhlas yang ada di dalam hati. Pokoknya perbuatan zahir ini memperkuat sifat-sifat yang ada di dalam hati. Maka apabila dua sifat itu berkumpul dalam hati, ikhlas ada, riya ada, maka keduanya saling berlawanan. Lalu apabila ia beramal sesuai dengan tuntutan riya, maka ia telah menguatkan sifat tersebut. Dan apabila adalah amal sesuai dengan tuntutan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka ia sungguh telah menguatkan juga sifat tersebut. Inya ini riya ada, hendak bersedekah itu riya ada, taqarrub kepada Allah ada, lalu inya bersedekah. Nah, sedekah itu memperkuat riya dan memperkuat taqarrub yang dalam hati. Maka ia sungguh telah menguatkan juga sifat tersebut. Salah satu adalah membinasakan dan yang lain adalah menyelamatkan. Riya membinasakan kita, ikhlas menyelamatkan kita. Maka kalau penguatan ini dengan kadar penguatan yang lain, maka keduanya saling melawan. Kalau riyanya 50%, ikhlasnya 50%, berlawanannya. Maka itu adalah seperti orang yang merasakan bahaya dengan kepanasan. Apabila ia mengambil apa yang membawa bahaya baginya, kemudian ia mengambil dari sesuatu yang mendinginkan, apa yang melawan kadar kekuatannya, maka ia setelah mengambil keduanya itu seolah-olah tidak mengambil keduanya. Kembali kepada nol. Inya nih garing panas. Orang garing panas ini mestinya diobati lawan nang supaya dingin. Untuk lo diobati dengan supaya dingin. Ada inya nih garing panas, obat nang supaya dingin diminumnya sasindok, ubat nang supaya menambah panas diminumnya sasindok. Jadi nol artinya karena apa-apa itu. Nah, kayak itu juga ikhlas di dalam hati lawan riya. Kalau sama-sama 50% itu berlawanan, nol, berpahala kada, berdosa kada. Dan kalau salah satu dari keduanya itu menang, maka yang menang itu tidak terlepas dari bekas. Nah, kalau sebuting menang, nang sebuting nang menang itulah nang mempengaruhinya, itulah yang menguasainya. Maka sebagaimana tidak disia-siakan seberat atom dari makanan, minuman dan obat-obatan, dan tidak terlepas dari bekas dalam tubuh dengan hukum sunnatullah, maka begitu pula tidak disia-siakan seumpama atom sekecil apapun artinya dari amal kebaikan dan kejelikan, dan tidak terlepas dari pembekasan dalam menyinari hati atau menghitamkannya. Sekecil apapun amal kebaikan itu ada pengaruh untuk menerangi hati. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat ada pengaruh menghitamkan hati. Dan pada mendekatkannya kepada Allah atau menjauhkannya kepada Allah. Apabila ia datang dengan apa yang mendekatkannya sejengkal, beserta apa yang menjauhkannya sejengkal, maka ia kemudian kembali kepada semula. Maka tidak ada manfaat baginya dan tidak ada mudarat atasnya. Umpamanya kita hendak mengambil barang. Barang itu andaknya daripada kita
3 meter jauhnya. Barang itu jauhnya 3 meter daripada kita berdiri. Nah, lalu begitu kita berjalan semeter, dijauhkan pulang barangnya semeter, sama lawan kada berjalan ngarannya. Sama lawan kada berjalan. Nah kayak itu juga halnya kalau kita beribadah, ikhlasnya ada, campurannya sama lawan kada beribadah. Dan jika perbuatan yang mendekatkannya 2 jengkal, sedangkan perbuatan yang lain yang menjauhkannya 1 jengkal, maka lebih baginya 1 jengkal dengan pasti. Nah, kalau ini barangnya 3 meter daripada inya, begitu inya berjalan semeter, dijauhkan orang pulang 1/2 meter, beparak aja artinya. Berjalan pulangnya semeter, jauhkan orang pulang 1/2 meter, berarti pacang sampai aja ke situ. Nah, sama halnya kita beribadah, ikhlasnya ini ada 60%, riyaknya ada 40%, berpahala aja ibadah kita. Masih dinilai 10% oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah yang terlebih daripada riya tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Artinya, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapuskannya. Kita berbuat dosa, imbah itu kita berbuat kebaikan. Nah, kebaikan itu menghapuskan dosa. Kebaikan itu menghapuskan dosa. Kita berbuat riya, dosa. Tapi ikhlas ada juga. Nah, ikhlas itu menghapuskan riya. Sekadar apa banyaknya ikhlas, sekadar itulah kau menghapuskan kadar riya. Maka apabila riya semata-mata itu dapat dihapuskan oleh ikhlas semata-mata sesudahnya, maka apabila keduanya berkumpul semuanya, maka tidak boleh tidak bahwa keduanya tolak menolak secara terpaksa. Ikhlasnya 50, riyanya 50. Nah ini sama, tolak menolak secara terpaksa kedua-duanya. Lalu ibadah kita jadi kada bernilai apa-apa. Dan menyaksikan untuk ini oleh ijma'ul ummah, kesepakatan ulama atas bahwasanya barang siapa keluar untuk menunaikan ibadah haji dan bersamanya barang dagangan, maka ibadah hajinya sah dan diberi pahala, dan telah bercampur dengan ibadah haji tersebut bagian dari bagian nafsu. Kalau orang untuk ke Makkah naik haji tapi sambil membawa dagangan, itu lain riya, ngarannya itu huzuzun nafsi, kepentingan diri. Ini merusak juga. Inya berangkat haji tapi sambil membawa dagangan, bawa jamu, nggak ada di situ, dibawa di sini. Nah itu menurut kesepakatan ulama hajinya sah dan diberi pahala. Tetapi mungkin dikatakan hanya saja ia diberi pahala atas amal-amal haji ketika ia sampai ke Mekah, dan barang dagangan yang tidak dihentikan atasnya, maka ia adalah orang ikhlas. Dan hanya saja yang bersekutu adalah sepanjang perjalanannya, dan tidak ada pahala padanya manakala ia bermaksud berdagang. Orang naik haji sambil membawa dagangan. Nah, ini di perjalanannya memang ini kada termasuk orang yang berjalan menuju haji. Dalam perjalanannya kada dapat pahalanya karena sambil berdagang. Tapi perkara ini di Makkah kayaknya ambil mikat, di Makkahnya kayaknya berihram, tawaf, sa'i, tetap berpahala dan sah itu. Cuma berangkat dari rumah sampai ke Makkah itu kada dihitung sebagai perjalanan orang yang naik haji.
Kan ganal pahalanya kalau kita keluar rumah menuju Mekah dengan tujuan haji, itu setiap langkah adalah pahala. Setiap langkah yang kita ayunkan merupakan pahala. Dan andai kata kita mati di pertengahan jalan, kita mati sebagai orang yang sudah haji. Nah ini kada didapatkan pahala-pahala ini kalau kita ke Makkah sambil berdagang. Perkara sampai di Makkah ini berdagang, amunnya mengerjakan rukun-rukun haji, itu lain lagi kisahnya. Tetap ini berpahala dan sah. Cuma pahala di perjalanan kada dapat. Orang ke pengajian umpamanya, mulai kampung tulak ke pengajian sambil membawa dagangan, atau sambil ada nak ditukar selagi orang apa di pasar, tulak mulai kampung ke pengajian. Nah mulai kampung inya ke pengajian itu langkah-langkahnya kada dicatat sebagai pahala. Kenapa? Karena tulaknya sambil ada yang ditukar. Tapi inya sampai di pengajian mendengar ayat Allah, hadis Rasul, perkataan ulama, tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Dan andai kata inya mati di tengah jalan, kada mati sebagai orang yang penuntut ilmu. Kada dicatat sebagai orang yang penuntut ilmu. Kenapa? Karena tulaknya itu salah jur, ada yang dicari lain pada ke pengajian. Nah, kayak itu modelnya. Tetapi yang benar, ujar Imam Ghazali, adalah bahwa dikatakan manakala haji adalah penggerak yang pokok dan tujuan berdagang adalah seperti penolong dan pengikut, maka di perjalanan tidak terlepas dari pahala. Nah itu ulang. Kalaunya tujuannya berdagang ini kecil aja, tujuannya berdagang ini sekadarnya aja, tapi yang utama tujuannya itu haji, tetap di jalan dapat juga pahala. Kecuali tujuan berdagangnya genal pada haji, nah itu nang kada dapat lagi pahala. Kalau tujuan dagangnya hanya sekadar-sekadar saja, tapi yang utamanya ini adalah haji, macam sponsor turis tuh, itu dapat pahala ini di tengah jalan itu. Kenapa aja mengawal jamaah benar haji tulak nih tuh. Orang berusaha turis membawa haji ke Makkah. Ini naik haji nah apa tujuannya? Ini mengawal jamaah yang dibawanya ini nah. Lalunya berangkat haji. Nah di perjalanan ini kada dapat pahala. Kenapa? Karena ada tujuan haji mengawal jamaah nang umpat inya. Tapi perkara inya di Makkah kayaknya tawaf, sa'i itu kan tetap dapat pahala. Di perjalanannya aja kada mendapat pahala. Tetapi ujar Imam Ghazali, kalau tujuannya itu yang besar, yang utama adalah haji, yang lainnya itu hanya sedikit, maka di perjalanannya pun tetap dapat pahala juga. Dan menurut pendapatku, ujar Imam Ghazali, bahwa orang-orang yang berperang itu tidak mengetahui pada dirinya akan perbedaan di antara memerangi orang kafir di jihad yang banyak harta ghanimah padanya dan jihad yang tidak ada harta ghanimah padanya. Dan jauh bahwa dikatakan mengetahui perbedaan ini dapat menghapuskan pahala berperang mereka secara keseluruhan. Imam Ghazali kada sependapat lawan itu. Ini misal hendak memerangi orang kafir, hendak berperang ke negeri orang kafir. Ini mencari tahu apakah orang kafir ini sugih atau kada nampan diperangi nih. Kan belas sugih kita banyak dapat harta rampasan perang. Amun kada sugih nah apa nang dirampas-rampas. Nah, jadi ujar pendapat ulama, mengetahui itu menggugurkan pahala perang. Nah Imam Ghazali kada sependapat lawan itu.
Ujar Imam Ghazali, tetapi yang adil itu bahwa dikatakan apabila pendorong yang asal dan penggerak yang kuat adalah meninggikan kalimat Allah Ta'ala, dan hanya saja keinginan pada harta ganimah itu atas jalan ikutan, maka pahala tidak dihapus dengannya. Mengetahui tadi kan jadi masalah. Yang penting pendorong hatinya umpat berperang itu apa? Bila yang terbanyak untuk sabilillah dapat pahala. Bila yang terbanyak untuk harta rampasan perang, nah kada dapat pahala. Nah, jadi setiap kali kita melakukan ibadah, setiap kali kita melakukan taat kepada Allah, kita ketahui hati kita nangapa nang terbanyak dorongannya ini. Bila dorongan nang terbanyak itu mencari keridhaan Allah, selamat saja. Bila nang terbanyak dorongan itu selain daripada ikhlas, selain daripada keridhaan Allah, berarti langkah kita melakukan ibadah ini adalah bahaya. Berarti mendapatkan siksa. Jadi usahakan, artinya dari keterangan ini kita disuruh mengusahakan bahwa niat kita dalam ibadah itu mencari keridhaan Allah itu usahakan lebih daripada kadar yang lain-lainnya. Amun kada kawa murni 100%. Beribadah murni 100% karena Allah kada kawa umpamanya. Mesti ada campuran-campuran. Nah, usahakan campuran itu jangan sampai lebih daripada 50%. Nah, soalnya kalau lebih pada 50% maka merusak akan pahala ibadah dan mendatangkan siksa kepada kita. Naam, ya, pahalanya tidak sama dengan pahala orang yang hatinya tidak berpaling kepada harta ganimah sama sekali. Karena sesungguhnya berpaling ini adalah kekurangan, tidak boleh tidak. Inya berperang ini karena Allah murni. Nang saya kuning berperang karena Allah juga, tapi ada sedikit maunting harta rampasan perang. Sedikit saja ada. Nah, berperang kedua-duanya dapat pahala. Namun pahala nang ada maunting itu jelas kada sama dengan pahala orang yang murni berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi kalau kamu bertanya ayat-ayat dan hadis-hadis, hadal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah.
الفاتحة. هيا أيها الراجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.